أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, azakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah. Dan juga masih banyak nikmat-nikmat lain yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya, yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Nikmat sihat, kemudian nikmat lama waktu, atau masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai tegaknya hari kiamat. InsyaAllah pada malam ini, hari Had, ya, kita sudah memasuki bulan Sya'ban, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bulan Ramadan semakin dekat. Oleh karenanya, kita sebagai seorang Muslim, ya, ketika kita kedatangan tamu yang mulia, ya, tamu yang di dalamnya terdapat banyak kemuliaan dan keberkahan, tamu yang mana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karenanya, kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk bergembira dan bersenang. Karena ini menunjukkan bahwa kita ada keimanan di dalam hati kita, ya. Oleh karenanya, mari kita menyambut bulan Ramadan ini dengan rasa senang, rasa gembira. Karena ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mendapatkan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita diperintahkan untuk bergembira. Makanya Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 58, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka adalah kalian bergembira. Kenapa kita diperintahkan untuk bergembira ketika kita diberikan nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala?
Kemudian Allah mengatakan huwa khairun mimma yajma'un. Dengan kegembiraan itu adalah lebih baik bagi kita daripada apa yang kita kumpulkan. Demikian Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 58. Kemudian kalau ada orang yang bertanya, kenapa kita bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan? Kenapa kita bergembira dengan bulan Ramadan? Maka jawabannya yang pertama, karena di dalam bulan Ramadan itu terdapat banyak kemuliaan, dapat kebaikan, ya, terdapat banyak keutamaan. Oleh karena ikhwan wa jazakumullah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, di mana di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, maka di dalam bulan Ramadan itu dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, kemudian ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, kemudian para syaitan itu dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di dalam bulan Ramadan yaitu terdapat satu malam disebut dengan malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada seribu bulan. Kemudian kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalangi atau diharamkan kebaikan pada bulan Ramadan, maka sungguh dia telah terhalangi, artinya sungguh dia telah merugi. Maka dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita, ya jazakumullah, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, karena di dalam bulan Ramadan dibuka pintu surga, kemudian para syaitan dibelenggu, dan juga pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di malam bulan Ramadan terdapat satu malam, yaitu dikenal dengan malam Lailatul Qadar, yang itu lebih baik daripada seribu bulan. Maka siapa yang tidak bergembira tatkala Allah mempertemukan dia dengan bulan Ramadan? Oleh karenanya kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Oleh karenanya, ini adalah busyra, ya, kabar gembira bagi kaum muslimin akan kedatangan bulan Ramadan. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan hadis yang kita baca, seperti Syekh Fauzan, beliau menjelaskan dalam tulisan beliau, yaitu Ahaditsus Siyam halaman 13. Beliau mengatakan, hadzal haditsu bisyaratun li ibadillahi as-salihin. Maka dalam hadis yang kita baca di atas, ya, kata Syekh Fauzan, ini menunjukkan bahwa kabar gembira dari Allah SWT kepada hamba-hambanya yang saleh. Biqudumi syahri Ramadan, itu dengan datangnya atau dengan kehadiran bulan Ramadan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara as-sahabata radhiyallahu anhum ajma'in biqudumih. Kenapa? Karena Nabi SAW mengkhabarkan, memberitakan kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Walaysa hadza ikhbaran mujarradan. Tapi pengkhabaran Nabi SAW kepada para sahabat ini bukan hanya sekedar khabar belaka, tapi bal ma'nahu bisyaratuhum bimusimin azim. Tapi Nabi SAW mengkhabarkan kepada para sahabat bahwa bulan Ramadan terdapat musim-musim yang sangat amat mulia. Demikian disebutkan oleh Syekh Fauzan dalam tulisan beliau yang berjudul Haditsu As-Siyam halaman 13. Dan juga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan,
kaifa la yubashshirul mu'minu bi fathi abwabil janan. Bagaimana tidak gembira seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibukakannya pintu-pintu surga. Kaifa la yubashshirul mudhnibu bi ghalqi abwabin niran. Bagaimana tidak bergembira orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan maksiat kepada Allah, di mana Allah SWT menutup pintu neraka. Kaifa la yubashshirul aqil bi waqtin yughallu fi asyayatin. Bagaimana tidak bergembira orang yang Allah beri di akal dengan dibelenggunya para syaitan pada bulan tersebut. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, min aina yushbihu hadha zamana zamanun. Adakah yang dapat menandingi waktu yang mulia ini? Demikian disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa kita bergembira dengan katakan Ramadan? Yang kedua, karena di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Jabir bin Abdullah pernah menceritakan kalau Rasulullah SAW, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa'a wa dhalika fi kulli layla. Kata Jabir bin Abdullah pernah menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah merdekakan dari neraka. Di setiap ketika berbuka. Itu kapan? Wa dzalika fi kulli lailah. Itu pada setiap malam bulan Ramadan. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Waalaikumsalam. Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatu al-jin. Kata Nabi SAW, jika pada malam pertama di bulan Ramadan, maka para syaitan itu dibelenggu. Dan juga para pembesar jin itu dibelenggu oleh Allah SWT. Wa gullaqat abwabun nar. Dan juga di malam pertama bulan Ramadan, itu pintu neraka langsung ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yubtah minha babun, sehingga tidak ada satupun pintu neraka terbuka. Wa futihat abwabul jannah, kemudian pintu surga terbuka. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satupun pintu surga tertutup. Wa nada munadin, kemudian ada yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, maka maka bersegeralah. Wa ya baghiyas syarri aqsir. Wahai orang yang melakukan dosa, maka cukuplah sampai di sini kalian berbuat dosa. Walillahi uttaqaun minan nar. Allah SWT memiliki dari hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu pada setiap malam bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Tirmizi, dan hadis ini dihasankan oleh Albani sebagaimana dalam Sahih Al-Jami'. Baik. Kemudian yang ketiga, kenapa kita bergembira di Ramadan? Karena bulan Ramadan merupakan bulan diampuni dosa dan kesalahan anak Adam. Jadi bulan Ramadan merupakan bulan diampuni dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh anak Adam. Ikhwani fillah azakumullah, kita sebagai hamba Allah SWT, kita adalah hamba yang lemah. Kita adalah Adam yang tidak lepas dari berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peluang yang sangat besar bagi kita
untuk kita sentiasa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Karena kita adalah manusia yang tidak lepas dari salah dan dosa. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan untuk senantiasa meminta istighfar pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, makanya disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati. Jadi salat 5 waktu dan Jumat menuju Jumat berikutnya, wa Ramadanun ila Ramadan, dan bulan Ramadan menuju Ramadan berikutnya, mukaffiratun bainahunna idza jatanabal kabair, yaitu dapat menghapus dosa selama orang itu menjauhi perbuatan dosa besar. Maka dalam hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa bulan Ramadan merupakan bulan diampuni dosa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan umar Ramadanun ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun idza jatanabal kabair. Jadi Ramadan menuju Ramadan berikutnya adalah dapat mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana ketentuannya? Selama orang itu menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Nah, kemudian yang keempat, kenapa kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Ya, karena barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan didasari atas dasar keimanan wa ihtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia berdasarkan keimanan, ya, keikhlasan karena Allah dan mengharap pahala semata dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia akan diampuni dosanya yang telah berlalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di dalam bulan Ramadan, ya, di malam bulan Ramadan, di situ ada salat tarawih yang tidak mungkin untuk dilakukan di selain bulan Ramadan. Nah, sehingga ikhwani wa jazakumullah, ya, barang siapa yang melakukan, ya, salat tarawih, ya, di bulan Ramadan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena dunia, ya, bukan karena paksaan, maka juga dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga barang siapa yang melakukan salat tarawih, ya, di bulan Ramadan bersama imam sampai tuntas bersama imam, maka akan dicatat baginya pahala salat qiyamul lail semalam suntuk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, dari hadis yang bersumber dari hadis Abu Dzar radhiyallahu an, pernah menceritakan kalau Rasulullah SAW, innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya seorang apabila dia salat bersama imam sampai salam bersama imam, maka akan dicatat baginya pahala qiyamul lail semalam suntuk. Ini adalah keutamaan, adalah salat malam bersama imam. Artinya sampai salam bersama imam. Nah, jadi demikian alasan-alasan yang bisa kita sebutkan, dan masih banyak alasan lain kenapa kita bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan.
Kemudian berikutnya, ikhwan wazakumullah, ketika kita menghadapi sebuah ibadah, terus lagi adalah ibadah di bulan Ramadan, maka apa yang mesti kita persiapkan? Apa yang mesti kita persiapkan? Apakah kita persiapkan berupa pakaian ataupun makanan, ya, sebagaimana orang awam sebelum datang Ramadan, yang terlebih dahulu disiapkan adalah makanan. Maka tidak bisa kita salahkan, tapi di sana ada hal-hal yang yang kita persiapkan yang lebih inti untuk kita persiapkan. Yang pertama adalah bekal ilmu. Jadi untuk menyambut bulan Ramadan, yang kita persiapkan adalah yang pertama bekal ilmu. Bekal ilmu. Karena kenapa kita persiapkan bekal ilmu? Karena di dalam kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menjalankan kewajiban syariat ini, di dalam kita meninggalkan apa yang Allah haramkan, di dalam kita melakukan apa yang Allah halalkan, apa yang Allah syariatkan, maka kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu. Terlebih lagi, ikhwan jazakumullah, jangankan di dalam masalah ibadah, di dalam masalah dunia pun kita diperintahkan untuk berilmu. Untuk berilmu. Terlebih lagi di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat ditekankan bagi kita untuk berilmu agar ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pasti semuanya menginginkan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara kita agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Tentu ibadah kita harus dibekali dengan ilmu. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari, beliau membuat sebuah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Kemudian beliau mendatangkan firman Allah SWT dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menggunakan kalimat perintah. Fa'lam, maka ketahuilah. Berarti apa? Allah SWT memerintahkan bagi kita untuk berilmu. Fa'lam, maka ketahuilah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, orang yang beribadah kepada Allah SWT di atas kejahilan, ya, maka dia mendatangkan kerusakan itu lebih baik daripada mendatangkan kerusakan lebih banyak daripada mendatangkan kebaikan. Oleh karenanya, dahulu Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, man abidallaha bighairi ilm kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah SWT tanpa didasari dengan ilmu, maka dia mendatangkan kerusakan lebih banyak daripada mendatangkan maslahat, daripada mendatangkan kebaikan. Nah, karena ilmu, ilmu adalah imamul amal. Ilmu merupakan penuntun amal atau imamnya sebuah amalan. Oleh karenanya alangkah bagusnya ucapan seorang ulama yang bernama Muaz bin Jabal. Ya. Apa kata beliau? Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Jadi ilmu merupakan imam satu amalan, sementara amal sebagai imamnya. Artinya apa? Sebelum kita beramal, maka terlebih dahulu yang dikedepankan adalah ilmu. Nah, oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, al-amilu bila ilmin kas-sairi bila dalil. Jadi orang yang melakukan satu amalan tanpa ilmu itu bagaikan orang yang berjalan tanpa penuntun jalan. Bagaimana hasilnya?
maka pasti dia tersesat. Makanya beliau mengatakan, man faraqad dalil dhallas sabil. Barang siapa yang berpisah dari penuntun jalan, maka pasti dia tersesat. Wala dalila illa bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara tidak ada tidak ada penuntun yang lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bekal pertama yang kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan atau dalam ibadah apa saja, maka bekal pertama adalah al-ilmu. Oleh karenanya menuntut ilmu itu adalah penting, ikhwani bazakumullah. Sesibuk apapun kita, maka sempatkan diri kita untuk menuntut ilmu. Karena sering Anda sampaikan bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih lebih banyak daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Anda sering sampaikan perkataan Imam Ahmad rahimahullah, hajatun nasi ila ilm asaddu min hajatim ila ta'am wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Demikian dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Mungkin kalau seorang itu sehari dia butuh makan berapa kali? Mungkin 3 kali. Tapi kalau ilmu di setiap saat dibutuhkan. Jadi kalau ilmu kita membutuhkannya di setiap saat ilmu itu. Oleh karenanya, maka ilmu itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting sebelum kita melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah puasa, ibadah salat, ibadah haji, ataupun juga bagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Nah, kemudian bekal yang kedua yang harus kita siapkan yaitu memperbanyak doa. Ya, kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk menyambut bulan Ramadan, maka hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta doa kepada Allah agar Allah membantu kita untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah, agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan kita sehat jasmani, dalam keadaan kita diberikan kemampuan Allah SWT untuk beribadah, agar kita berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwani bazakumullah, doa ini adalah penting. Karena kita adalah manusia, ini adalah fakir, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara adalah Allah zat yang maha kaya. Maka jangan malu-malu, jangan malas untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang merintahkan kita untuk berdoa langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam surah Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, maka berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Allah merintahkan kita berdoa. Makanya jangan kita malu dan malas untuk minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah manusia yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebutkan dalam surah Fatir ayat 15, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, fuqara, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Demikian Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 15. Kalau kita perhatikan bagaimana dulu para sahabat, bagaimana dulu para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan agar dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan atau tidak. Betapa banyak teman-teman kita yang dulunya sebelum Ramadan kita berteman, kita bermajelis, kita bermuamalah, tapi tidak dipertemukan oleh Allah SWT dalam Ramadan. Maka di sinilah pentingnya kita berdoa kepada Allah SWT agar kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam Ramadan. Kemudian setelah Ramadan, para sahabat berdoa 6 bulan agar terima amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu Mu'alla bin Al-Fadl. Jadi Mu'alla bin Al-Fadl ini adalah seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhurin ayyuballighuhum Ramadan. Kata Mu'alla bin Al-Fadl,
dulu para sahabat Nabi SAW. Mereka sebelum Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan supaya mereka dipertemukan oleh Allah SWT dengan Ramadan. Yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Kemudian setelah Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan agar amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para sahabat, demikian para ulama salaf. Ya, terlebih lagi kita yang nazakumullah, maka hendaknya kita memperkuat doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama doa antara azan dan iqamat atau doa badal asar sampai tenggelamnya matahari hari Jumat, itu adalah doa-doa dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang kita meremehkan doa. Terkadang kita jarang berdoa dan minta kepada Allah Taala. Tapi kalau minta kepada manusia, kita sering minta kepada manusia. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, kita jarang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal yang memberikan kita kekuatan, kemampuan, rezeki, zat yang mematikan dan menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita lalai untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah adalah zat yang menciptakan kita. Maka oleh karena jazakumullah, bekal yang kedua adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan kita sehat walafiat, dan agar Allah membantu kita untuk memaksimalkan melakukan ibadah kepada Allah di Ramadan dengan semaksimal mungkin. Nah, kemudian di antara doa ya, di antara doa yang diajarkan oleh atau diamalkan oleh sebagian para tabi'in, di antaranya adalah doa Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbalan. Yang artinya, Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Nah, adapun doa yang masyhur di kalangan masyarakat ya, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka hadis ini adalah hadis disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini adalah hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Jadi mengkhususkan doa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan wa balighna Ramadan, maka hadis ini adalah didasari oleh hadis yang dhaif atau hadis yang lemah, sehingga hadis ini adalah tidak perlu untuk diamalkan. Nah, baik. Adapun kalau doa umum ya, doa umum artinya tidak mengkhususkan doa-doa tertentu, maka ini tidak masalah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudair ya, ketika beliau ditanya tentang hadis yang kita sebutkan tadi, itu hadis yang masyhur di kalangan masyarakat, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka ketika Syekh Abdul Karim Al-Khudair ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan bahwa hadza hadisun la yathbut. Hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Kemudian kata beliau, lakin in da'al muslimu bi ayyuballighahu Allahu azza wa jalla Ramadan, akan tetapi apabila seorang muslim dia berdoa agar Allah mempertemukan dia dengan Ramadan, wa yuwaffiqhu li siyamih, dan agar Allah berikan dia taufik untuk berpuasa dan melakukan ibadah di Ramadan, maka kata beliau, fahadha insyaallah la ba'sa bih, maka ini tidak masalah. Artinya yang masalah adalah mengkhususkan doa, yaitu seperti doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka ini adalah tidak benar, karena kalau berpatokan dengan hadis ini adalah hadisnya lemah atau hadis dhaif. Nah, kemudian ikhwan bisakumullah, yang ketiga ya, hal-hal yang kita persiapkan yaitu kita memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita sebagai anak Adam tidak ada yang lepas dari dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam adalah pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita anjurkan ya untuk menyambut Ramadan dengan selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan ini dapat memberikan pengaruh kepada kita. Ya. Karena dosa kadang membuat orang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dosa atau maksiat yang dilakukan oleh anak Adam, inilah yang menjadi pemicu atau menjadi faktor atau penyebab utama dia malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semakin banyak dosa yang dilakukan oleh anak Adam, maka dia akan semakin malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya satu kesalahan dosa yang dilakukan oleh anak Adam maka akan akan dititikkan hitam dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Ya, sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara. Apabila titik hitam itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, wa taba dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbu, maka hatinya kembali cermelang. Ya. Jadi ketika kita berbuat dosa kepada Allah, kemudian kita istighfar dan bertobat kepada Allah, maka titik hitam yang Allah titikkan dalam hati kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati kita kembali cemerlang. Wa in ada zida fihi hatta ta'lu qalba, hatta tagluwa qalba. Tapi apabila dia kembali berbuat dosa dan lebih lagi dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hatinya tertutup. Ya, maka hatinya tertutup. Wa huwarran alladzi dzakarallah. Maka itulah ron yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka sekali-kali tidak, bahkan itu adalah ron yang Allah tajamkan dalam hati mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi intinya bahwa dosa itu merupakan faktor atau penyebab utama seorang itu malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk menyambut Ramadan adalah membiasakan diri untuk melakukan kebaikan. Ya. Jadi sebelum Ramadan kita biasakan untuk kita membiasakan diri untuk melakukan kebaikan. Nah, baik. Terutama kita mulai dari sekarang kita melatih diri kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Sehingga nanti begitu datang Ramadan kita sudah terbiasa. Karena ibadah itu butuh untuk dilatih. Ya. Sehingga kita nanti begitu datang bulan Ramadan kita sudah terbiasa untuk bulan Ramadan. Membaca Al-Quran. Kemudian kita berpuasa ya. Oleh karenanya Rasulullah di bulan Ramadan ini menganjurkan untuk kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Agar begitu nanti masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Bukan juga baca Al-Quran. Ya. Karena kita adalah di bulan Ramadan, kalau bisa sebisa mungkin atau semaksimal mungkin kita memanfaatkan atau kita menjadwalkan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Misalkan di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, kita sehari itu bisa membaca Al-Quran 1 lembar. Maka usahakan di bulan Ramadan sehari itu 2 lembar. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya boleh 1 halaman. Ya. Artinya kita sebisa mungkin untuk mengatur jadwal, ya, agar kita bisa khatam di bulan Ramadan. Ya. Jadi intinya bahwa kita biasakan diri mulai dari sekarang untuk memperbanyak puasa,
atau membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lain. Sehingga begitu datang bulan Ramadan, kita sudah terbiasa untuk melakukannya. Karena bulan Ramadan, ikhwan fillah, adalah bulan kita dianjurkan untuk memperbanyak bulan Ramadan, membaca Al-Quran. Demikian juga di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Oleh karenanya Habib bin Abi Sabit rahimahullah jika memasuki bulan Sya'ban, beliau mengatakan hadza syahrul qurra. Ini adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Baik. Nah, kemudian ikhwani bazakumullah, poin berikutnya mungkin ini adalah terakhir, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik ya untuk bisa menjalankan Ramadan dan memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan ya setelah Ramadan kita juga berusaha untuk istiqamah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita melakukan ibadah kepada Allah di luar Ramadan dengan istiqamah. Begitu juga setelah Ramadan, maka hendaknya ketika istiqamah, ya, karena istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan karomah yang paling besar. Oleh karenanya Syekhul Islam pernah mengatakan a'zamul karamati luzumu al-istiqamah. Jadi di antara termasuk karomah yang paling besar, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karomah yang paling besar. Bukan sebagaimana sangkaan orang-orang awam bahwa karomah itu adalah ketika orang itu bisa berjalan di atas laut atau di atas air atau ditebas dengan tidak bisa mempan, maka ini adalah tadlis syaitan, tipu daya syaitan. Jadi yang benar bahwa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah itu termasuk karomah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya irhazakumullah, setelah Ramadan maka usahakan juga kita istiqamah. Di bulan Ramadan kita bisa membaca Al-Quran misalkan sehari itu 1 juz. Maka begitu juga usahakan setelah Ramadan. Ibadah yang kita lakukan di Ramadan, maka usahakan untuk menghidupkan secara istiqamah juga setelah Ramadan. Ya. Bukan sebagai orang awam. Orang awam kalau di bulan Ramadan dia segala perbuatan maksiat sebelum Ramadan dia bisa untuk menahan dirinya. Maaf saja ya, bisa sebelum Ramadan dia mampu menahan dirinya untuk merokok. Tapi begitu lepas Ramadan dia kembali liar, kembali merokok, perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai malas-malasan datang menghadiri majelis ilmu atau malas datang salat berjamaah di masjid. Tapi di Ramadan, masya Allah, salat tarawih full di masjid. Itu di mana-mana. Ya, oleh karenanya kita yang sudah paham agama ini, maka usahakan agar kita istiqamah di Ramadan, maka setelah Ramadan juga usahakan agar kita istiqamah, ya, karena kita ingin diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita husnul khatimah. Dan salah satu jalan untuk kita meraih husnul khatimah itu dengan cara istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan atau sampai di sini? Untuk pembahasan inti insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Ini adalah muqaddimah yang bisa saya sampaikan untuk menyambut datang bulan Ramadan. Kita mohon dan minta kepada Allah SWT agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan kita sehat walafiat, dan juga kita meminta kepada Allah SWT taufiknya agar kita dapat memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.